Hai anak-anak yang ada di rumah. Shalom, salam sehat, penuh semangat. Bertemu kembali dengan Mem Jelly dalam pembelajaran tematik tema 5. Mem berharap saat ini anak-anak masih tetap semangat untuk belajar bersama-sama. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tema 5, cuaca. Subtema 2, perubahan cuaca. Khusus untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo anak-anak, kita ikuti pembelajarannya. Apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini? Ayo kita membaca tujuan pembelajaran subtema 2 pelajaran 1 dan 2. Pertama, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Ayo anak-anak, kita membaca teks ini. Perhatikan cara membaca yang Mem contohkan ya anak-anak. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah anak-anak, kalian sudah membaca teks tentang cuaca dan perubahannya? Sekarang, informasi apa sajakah yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Jika kalian membaca dengan baik, maka ada banyak informasi yang boleh kalian dapat melalui teks bacaan tadi. Setelah kalian membaca teks bacaan cuaca dan perubahannya, maka kalian harus menuliskan di buku informasi-informasi yang kalian temukan dalam bacaan itu. Contohnya seperti ini. Kalimat-kalimat ini adalah informasi tentang cuaca yang diperoleh dari membaca bacaan tadi. Coba anak-anak perhatikan kalimat-kalimat ini. Membacakan ya. 1. Cuaca dapat berubah setiap hari. 2. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. 3. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. 4. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. 5. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. 6. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Nah anak-anak, semua kalimat ini sudah ada dalam bacaan. Nah anak-anak, ini ada teks bacaan lagi. Ayo anak-anak membaca lagi tapi dengan cara membaca senyap. Membaca dalam hati. Bacaan ini yang ada di buku tema 5 halaman 65 dan 66. Silakan anak-anak membaca. Apakah kalian sudah membaca teks cuaca dan kehidupan manusia pada bacaan yang tadi anak-anak? Nah kalau sudah, sekarang kalian akan tulis informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks bacaan itu
dalam bentuk tabel seperti ini. Anak-anak, pada teks bacaan tadi kita dapat temukan contoh saat cuaca cerah, kegiatan manusia yang dapat dilakukan seperti menjemur pakaian. Kalau pada perajin kerupuk, mereka juga dapat menjemur kerupuk. Saat cuaca berawan, berarti adik-adik kalau cuaca berawan biasanya sinar matahari tidak terlalu terik. Maka aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia seperti kalian boleh bermain di lapangan, bermain sepak bola, bermain layang-layang, atau bermain sepeda. Bagaimana jika cuaca mendung? Nah, anak-anak kalian pasti sudah tahu kalau cuaca mendung biasanya menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Nah, yang dapat kalian lakukan adalah bermain di teras rumah atau membantu ibu mengangkat jemuran. Jika cuaca hujan, nah apa yang akan kita lakukan? Kita harus bersikap waspada terhadap banjir. Kemudian kita dapat melakukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah di saat turun hujan. Kemudian kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di dalam rumah saja. Nah, anak-anak, sekarang mari kita melihat tujuan pembelajaran subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pertama, dengan membaca siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sendiri dengan lengkap dan tepat. Anak-anak, kalian masih diminta untuk membaca lagi ya. Ayo, membaca senyap bacaan yang ada di halaman 79 dengan judul Dampak Perubahan Cuaca. Nah, anak-anak, ini teks bacaannya. Silakan kalian baca sendiri bacaannya dengan cermat. Setelah membaca teks bacaan di halaman 79, sekarang kalian temukan istilah khusus pada bacaan itu tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal pada bacaan. Nah, anak-anak, apa itu kata khusus? Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Nah, kalau begitu apa itu istilah khusus? Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim. Itu adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Ayo anak-anak, apa saja kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca yang kamu dapat dalam teks bacaan di halaman 79? Nah, anak-anak, kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca yang ada dalam teks yaitu ada cuaca ekstrim, suhu udara, flu, mimisan, sesak napas, dan masker. Tadi kita sudah sama-sama menentukan kata atau istilah khusus dalam bacaan. Sekarang anak-anak akan menceritakan kembali pokok-pokok informasi dari kata atau istilah khusus yang anak-anak temukan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Perhatikan contoh berikut. Anak-anak, ini adalah istilah yang kita temukan pada bacaan tadi. Ada istilah cuaca ekstrim. Nah, kalian dapat menceritakan seperti ini. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya pada siang hari, udara terasa sangat panas. Pada malam hari, hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran pada pelajaran 5 dan 6. Yang pertama, dengan membaca,
siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara lisan atau tulisan dengan benar. Kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk kalimat efektif dengan tepat. Ayo anak-anak, kita membaca lagi berita tentang perakiraan cuaca yang ada di buku tema 5 halaman 118. Ini teks bacaannya. Nah anak-anak, setelah kalian membaca, informasi apa saja yang anak-anak peroleh dari berita tersebut? Sebelum kita menyusun informasi yang kita peroleh dari teks bacaan tadi, ayo kita mencari tahu dulu. Di dalam teks ada istilah BMKG. Apa itu BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia setiap hari. Setelah kita mengetahui istilah dalam bacaan dan dapat menjelaskan istilah tersebut, maka sekarang kita akan menyusun informasi-informasi yang kita peroleh dari bacaan halaman 118 tadi. Ayo anak-anak, susun informasi yang kalian temukan dari teks berita ini. Perhatikan informasi yang Mem susun ini. Dimulai dari informasi yang pertama. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh BMKG. Informasi yang kedua, BMKG bertugas mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Informasi yang ketiga, perakiraan cuaca pada bulan Januari secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Nah anak-anak, kalian perhatikan susunan dari informasi ini. Kita harus menyusun informasi dimulai dari awal teks yang kita baca sampai pada akhir teks. Kita tidak boleh menyusun informasinya secara acak ya. Sebaiknya kita hindari menyusun informasi yang tidak berurutan dari awal hingga akhir teks, sehingga kita tidak mengubah susunan teks asli yang kita baca. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran saat ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.